Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Ratno Sulistianto. Saya biasa di thumbnail itu nulisnya Ratno dalam tanda petik Indopol Sulistianto. Siap. Karena beliau Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting. Mas Ratno, masih yakin dengan 2 putaran ya? Oh iya, kalau lihat survei terakhir seperti itu, Mas. Jadi nggak ada, soalnya kemarin ada survei itu, Mas. IPS itu. Indikator publik ya. Indikator. Tak pikir itu indikatornya Bullrun ya kan. Ternyata tak baca, bukan. Iya. Waduh, Prabowo udah 50,7 apa? Iya, Oh, 50. udah menang 1 putaran katanya kan. Itu. Tapi Mas Ratno kan masih istiqomah dengan 2 putaran ya. Surveinya yang istiqomah, Mas. Bukan saya. Iya, maksudnya surveinya, iya. Iya, surveinya. Iya. Dari angka-angka yang Mas Ratno perhatikan ya, Iya. 2 putaran. Nah, berarti kalau 2 putaran, ini kan amat sangat tergantung dengan 2 hal. Swing voters, Iya. ya. Swing voter itu pemilih yang bisa mengubah pilihannya, padahal dari sebelumnya pilih sosok A, Iya. tapi kemudian pindah. Yang kedua, ya kan, undecided voters, yang tadinya belum mutusin terus mutusin. Iya. Nah, 1 putaran atau 2 putaran ini kan tergantung swing voter dan undecided kan. Iya, betul. Nah, besarannya angka terakhir itu berapa? Swing Iya. voter dan undecided. Di survei terakhir Indopol awal November ya, dan saya melihat masih belum ada perubahan di beberapa survei gitu ya. Kemarin indikator politik itu juga masih menyebutkan sekitar 36 gitu. Kalau di angka kami itu ada 35,65 yang swing voters, kemudian yang undecided voter ada 11,45, Mas. Nah, jadi yang sudah yakin tidak berubah itu ada 52,9%. Nah, artinya Total tuh. total Tidak berubah. Ya. Cuma 52. 52 itu kan kemudian dibagi oleh 3 pasangan, 3 pasangan. kan. Nah, ini kalau angka ini masih seperti ini, itu yang saya yakin 2 putaran. Berarti Gitu kalau ya. 52 yang sudah yakin, berarti yang swing voter dan undecidednya sekitar 48, iya 47. Wah, tinggi, masih tinggi ya? Masih tinggi, Mas, masih tinggi. Oke, terus. Oke, kemudian kalau ini di breakdown di masing-masing pasangan misalkan, itu pasangan Prabowo ini swing voternya ini sekitar 39,4% begitu ya. Kemudian Amin itu ada 33,8. Ya, swing voternya lebih kecil daripada Prabowo. Kemudian Ganjar itu 39,5. Jadi antara Prabowo dengan Ganjar itu hampir sama. Jadi swing voternya masih besar gitu ya. Dibandingkan dengan pasangan Amin gitu ya. Ini di survei. Ya. Nah, terus? faktor pengubahnya apa begitu ya? Ini Yang undecidednya di survei Mas Ratno? undecided voternya ada 11%. Oke. Nah, ada 11%. Oke. Jadi nanti akan saya jelaskan sendiri itu ya yang undecided. Untuk yang swing voter itu faktor pengubahnya menurut temuan survei ini itu ada 70,59% itu karena visi dan misi capres cawapres itu visi dan misi capres dan cawapres lain itu lebih baik. Nah, ini kan berarti pemilih itu masih menunggu apa sih programnya gitu ya dari visi misi itu. Apa sih yang akan dilakukan begitu? Apakah itu bisa memperbaiki kondisi bangsa ini ataupun ingin memperbaiki kondisi masyarakat kan kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian ada faktor lain pengubah yaitu terkait dengan tokoh masyarakat atau tokoh panutan dia, Mas. Ya, tokoh panutan publik ini mengubah pilihannya juga. Berapa persen itu ada sekitar 10,18%. Oke, pengaruh Thomas lah. Iya, tokoh masyarakat tokoh misalkan agama, ya gitu misalkan ada kiai gitu, ada pimpinan pondok pesantren A mengubah pilihannya dari A ke B begitu ya. Atau pendeta atau biksu ya, begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada 7,92% itu karena diberi uang. Sembako,
uang transport dan sebagainya. Jadi itu angka faktor pengubah pilihan dari yang 36% tadi itu, ya kan? Nah, faktor-faktor yang lain di bawah 2% lah ya. Mungkin aja biasanya itu kita tanya dia jajakan tim sukses, kemudian dia deklarasi menjadi tim sukses begitu ya. Kira-kira itu, Mas. Jadi peta swing voter ini begitu ya. Kalau kemudian peta undecided voters ini saya hanya memotret undecided voter itu di kategori umur. Nah, biasanya di survei itu terlihat pemilih yang baru pertama kali, jadi generasi Z itu tinggi yang di undecided voter, dan generasi baby boomers ke atas, boomers gitu ya. Artinya ini ya pemilih yang sudah apatis lah. Ya generasi tua yang sudah tahu berpengalaman dalam pemilu, kemudian dia apatis gitu. Itu lebih banyak. Jadi undecided voter itu dua kategori itu yang mendominasi. Gen Z karena dia belum tahu, belum pernah, maka dia belum bersikap. Begitu ya. Yang kedua adalah yang sudah tahu, berpengalaman, kemudian dia tidak bersikap. Ini biasanya yang memiliki kecenderungan golput itu yang generasi tua ini, Mas. Karena apatis itu, kira-kira begitu. Karena sudah acuh lah. Iya, kira-kira begitu. Artinya dengan kata lain, dengan angka swing voter dan undecided yang tinggi itu berarti pertarungan sengit tiga pasang ini merebut suara di situ. Suara di situ. Suara betul. Jadi yang swing voter, karena di sini sudah nampak, Mas, sebenarnya sudah ada blocking basis pemilih begitu ya. Prabowo dengan ditambah dengan pemilih Jokowi gitu itu. Nah, itu kalau di angka kami ada di sekitar 36% di November awal itu ya kan. Kemudian Amin, Mas Anies Muhaimin itu sudah di angka 29%, ya kan. Bahkan itu tingkat partisipasinya juga hampir semua itu sudah tinggi, sekitar 85% ke atas begitu, yang ketika ditanya apakah Bapak nanti akan datang ke TPS begitu. Kemudian Ganjar juga begitu. Nah, yang agak sedikit berbeda memang di Ganjar. Jadi yang semula itu ada blocking basis pemilih, misalkan di Jawa Tengah, di Bali, di Jawa Timur, ini bergeser, Mas. Jadi sebetulnya angka pergeseran ini ya, munculnya pasangan ini, dampaknya itu hanya bergeser, Mas. Jadi bukan ada penambahan pemilih baru ataupun basis pemilih baru gitu, enggak, hanya bergeser. Yang Ganjar, yang pemilih Jokowi bergeser ke Prabowo karena di situ ada Gibran, ya kan? Yang Prabowo yang semula di 2019 dia memilih Prabowo itu bergeser ke Anies. Itu karena juga lagi-lagi karena ada faktor Gibran. Karena faktor Gibran gitu ya. Jadi itu nampak di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI itu bergeser ke Anies. Kira-kira begitu, Mas. Jadi ini masih dinamis gitu, dengan angka 30, bahkan ada 46% swing dan undecided voter gitu ya. Ini masih dinamis. Oke, kalau kembali ke faktor pengubah pilihan tadi itu, salah satunya adalah visi misi program. Boleh nggak saya mengatakan bahwa ternyata masyarakat kita, karena angkanya tinggi itu kan, 70%-an lebih kan. Berarti boleh nggak saya simpulkan bahwa masyarakat kita itu makin melek politik, makin cerdas dalam memilih dong? Boleh nggak itu? Ya, satu kesimpulan seperti itu ya, Mas. Jadi masyarakat kita, apalagi dengan adanya media sosial, kemudian informasi ini sudah tidak sulit didapat begitu ya, sehingga pasti preferensi pemilih masyarakat ini akan lebih kaya begitu ya. Dia akan mengevaluasi program-program sebelumnya begitu ya. Dan ini sangat dinamis menurut saya gitu. Jadi dengan adanya informasi yang sudah tidak sulit didapat, masyarakat semakin cerdas gitu.
di pertanyaan Mas Ratno tuh nggak ada mengubah pilihan karena bagi-bagi sembako atau bagi makan siang sama susu. Artinya pembagian seperti itu menjadi faktor pengubah pilihan, nggak ada ya? Pertanyaan itu? Ada, dia jawab sekitar 7,90% tadi, 91% ya, 19 atau 91%. Oh. Ada itu, jadi pemberian uang dan sembako. Oh. Ya, itu masuk lah kategori pembagian susu dan sembako, bansos ya, itu masuk, menurut saya masuk di sana. Ya. Oke. Jadi apa masih seru dong ya kalau swing voter sama undecided-nya seperti itu. Iya, serunya kan begini Mas, serunya itu orang menganggap ini bisa satu putaran ya. Ternyata kan tidak. Nah, serunya kan di situ tuh. Iya. Di putaran kedua itu. Kalau kemudian hari ini sudah satu putaran misalkan, ya saya pikir sudah nggak seru lagi kan begitu. Tapi soalnya ada masih banyak orang-orang teman kita yang kampanye satu putaran Prabowo Gibran kan? Iya, itu kan namanya usaha ya Mas. Cuman saya yakin kok, maksud saya yakin ini saya di data kami gitu ya, di data khususnya Indopol misalkan di sini, kemudian ada beberapa lembaga survei yang sudah merilis secara nasional, survei nasional itu juga tidak memastikan satu putaran. Iya. Itu jadi firm bahwa secara statistik, hitung-hitungan matematikanya begitu, ini belum bisa dijadikan kesimpulan satu putaran, kan begitu. Oke. Itu nggak tahu, mungkin saya nanya aja sih. Ada nggak peta wilayah di mana swing voter dan undecided-nya itu tinggi gitu loh? Nggak tergambar ya? Ada. Sebetulnya sesuai kebutuhan itu bisa di apa namanya? Kalau istilah analisis statistiknya itu di cross tabulasi. Tapi saya belum melakukan itu, Mas. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau swing voters dan undecided itu ada, kalau bahasa hukum itu jurisprudensi atau ada kebiasaan mereka itu lebih condong kemana memilihnya? Apakah lebih condong kepada dalam tanda petik yang berbau incumbent atau yang berbau perubahan? Gini Mas, memahami swing voter ini kan sebetulnya mereka sudah punya pilihan. Kan kita mengambil swing voter itu kan tetap berada di pilihan pasangan capres-cawapres masing-masing, Mas. Ya kan, ada dua. Kalau misalkan diambil secara keseluruhan, total itu, maka misalkan 36% tadi itu ya, itu kan tetap berada di masing-masing pilihan pasangan calon. Nah, misalkan tadi saya sampaikan di mana di Prabowo ada sekitar 39, di Ganjar juga begitu, kemudian di Amin itu di 33. Angka 33. Nah, itu artinya cenderungnya kemana? Ya sebenarnya tetap blocking ya. Misalkan ya kalau yang swing voter di mana? Di Prabowo ya ada di Prabowo begitu ya. Kemudian di Amin ya ada di Amin, di Ganjar juga, di Gama juga begitu. Cuman ini nanti akan terpotret ketika misalkan ini sudah debat 2 kali, kemudian ada survei, nah itu baru nanti bisa dibandingkan tuh cenderungnya kemana. Oh ternyata misalkan ini ya ada penambahan di Gama gitu ya, dengan adanya sudah 2 kali debat ini, maka kecenderungan swing voter sebagian ada di Gama, kan gitu aja. Artinya nanti apakah pasca 5 kali debat katakanlah, itu swing voternya mengalami penurunan atau kenaikan? Iya, tentunya kan diukur dengan survei. Iya. Oh ternyata dari misalkan di Prabowo Gibran dari 39 dia malah naik. Yang ragu-ragu swing voternya. Oh berarti betul. Yang ragu-ragu makin banyak nih, seperti misalkan survei Litbang Kompas itu kan? Iya, betul. Pindah ke undecided-nya. Iya, kira-kira begitu. Gitu kan? Nah, kalau membaca misalkan hari ini ada hasil survei begitu ya, ini kecenderungan kemana? Ya jawabannya pasti cenderungnya tetap di pilihannya dia ya, di pilihan pasangan itu. Tapi nanti ketika ada hasil survei misalkan 2 minggu, 3 minggu lagi,
kita bisa baca tuh. Iya. Nah, kecenderungannya kemana hasilnya yang terakhir itu kan begitu Mas. Oke. Itu kan yang khusus swing voter ya. Iya. Kalau baca undecided? Undecided hampir sama Mas. Jadi gini, misalkan pemilih Gen Z gitu ya. Ini nanti, tapi gini rumusnya, teorinya undecided itu semakin mendekati pelaksanaan hari H itu semakin mengecil. Artinya dia terdistribusi. Okay. Nah kalau dalam teori statistik misalkan itu terdistribusi normal gitu ya, itu konon ada yang bilang bahwa sesuai dengan proporsi yang sudah didapat elektabilitasnya. Misalkan hari ini Prabowo ya sebagian besar berarti akan ke Prabowo. Kemudian yang kedua misalkan Amin ya sebagian besar ada di Amin dan berikutnya gitu. Atau ada yang bisa yang menghitung anggap saja karena angkanya misalkan 10% begitu ya. Itu 3%-an itu terdistribusi sama gitu ya. Nah tinggal nambah kan kira-kira begitu angka secara matematiknya begitu Mas. Oke Mas Ratno, ternyata memang masih seru karena 2 putaran. Makin jauh dari 1 putaran klaimnya. Terima kasih Mas Ratno sudah Mas. Ngisi lagi di Nur Iswan Channel. Demikian kawan baik. Terima kasih. Jumpa lagi di episode berikutnya bersama Mas Ratno Sulistianto, Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting. Sekali lagi terima kasih Mas. Sama-sama Mas Iswan.